Mengapa orang yang menikah ini atau memerlukan perjanjian perkawinan? Apa keuntungannya? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang itu, kita lihat juga kepentingan para pihak maupun suami atau istri. Halo Sobat Ram semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dinar di Ruang Advokat Menjawab. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang perjanjian nikah. Sama kami di sini, Saudara Subhan sebagai paralegal di kantor hukum Ram. Ya, oke. Apa kabar, Saudara Subhan? Lumayan, saya masih baik hari ini, belum terjangkit COVID. Jangan dong, jangan terjangkit COVID-19. Kita harus selalu sehat ya. Nah, sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang perjanjian perkawinan sendiri itu sebenarnya dilihat dari kata perjanjian perkawinan itu sebenarnya bisa kita mengacu kepada perjanjian-perjanjian yang pada umumnya. Dalam artian perjanjian yang dilakukan saat perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan sudah dilangsungkan. Jadi ada dua fase perjanjian perkawinan yang dimana berdasarkan pasal 1338 KUHP mengatur bahwa apa yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara suami dan atau istri di dalam suatu perjanjian, itu adalah menjadi aturan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Nah, sedangkan di dalam perkawinan ini sendiri, sebenarnya kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sebenarnya tidak ada definisi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Tetapi bisa kita maknai bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang tetap mengacu pada perikatan, dalam artian perikatan yang dilakukan dengan perjanjian kontrak begitu di dalam KUHP. Kemudian perkawinan itu ya biasa dengan dalam artian ada dua belah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan suatu perkawinan untuk membentuk suatu keluarga. Ya, mungkin demikian Mbak Dinar. Berarti perjanjian ini tuh selayaknya perjanjian biasa, cuman dilakukan di dalam suatu pernikahan. Oke. Kalau misalnya untuk apa saja yang diatur dalam perjanjian perkawinan sendiri? Sebenarnya kalau berbicara tentang perjanjian perkawinan, ada beberapa fase di dalam perjanjian perkawinan ini. Sebenarnya setelah pada tahun 2015 adanya judicial review atau constitutional review terhadap Undang-Undang Perkawinan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan nomor 69 tahun 2015 yang dimana Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna daripada perjanjian perkawinan yang sebelumnya pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu adalah yang dimana perjanjian perkawinan itu hanya bisa dilakukan sebelum terjadinya perkawinan atau saat akan dilangsungkan perkawinan. Misalnya jauh-jauh hari sebelum mereka melakukan akad nikah dan sebagainya, mereka sudah menyepakati apa saja yang ingin dituangkan di dalam perjanjian perkawinan. Atau bisa juga ketika saat ijab kabul dilakukan, kemudian ada saksi-saksi pada saat perkawinan itu dilangsungkan, mereka bisa buat perjanjian perkawinan di situ. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 ini, kemudian perjanjian perkawinan itu ternyata bisa dilangsungkan setelah terjadinya peristiwa perkawinan. Dalam artian misalnya suami atau istri ingin memisahkan harta mereka, harta bawaannya mereka atau yang berkaitan dengan utang piutang sehingga hanya ditanggung oleh salah satu pihak dan sebagainya. Sebenarnya
dengan perluasan pemaknaan perjanjian perkawinan ini ada nilai positif dan ada nilai negatifnya juga bagi para pihak. Mungkin seperti itu. Berarti perjanjian perkawinan ini untuk sekarang setelah adanya putusan Mahkamah Agung tahun 2000, Mahkamah Konstitusi. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, perjanjian itu bisa sebelum ataupun sesudah atau saat menikah nih. Jadi dibagi memang dulu sebelum hanya bisa lakukan sebelum perjanjian perkawinan, tapi sekarang sesudah perkawinan pun bisa dilakukan yang namanya pembuatan perjanjian perkawinan. Untuk bentuk perjanjian perkawinan, bagaimana bentuk perjanjian perkawinan ini? Sebenarnya kalau ngomongin bentuk perjanjian perkawinan itu sebenarnya tidak jauh beda dengan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana dalam buku 3 tentang perikatan sebenarnya tetap mengacu pada kontrak-kontrak aturan-aturan yang mengenai perjanjian di dalam KUH Perdata. Misalnya apa saja sih yang mau diatur di dalam sana, bisa diatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri, kemudian apa saja yang mereka ingin pisahkan atau apa saja yang ingin mereka atur di dalam perjanjian tersebut. Sebenarnya kalau di dalam praktik sendiri ada beberapa bentuk perjanjian perkawinan itu sendiri. Ada yang mengatur tentang hutang piutang, kemudian harta bawaan, harta warisan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya harta warisan dari para pihak suami ataupun istri, walaupun sudah menikah, sebenarnya tetap menjadi hak daripada suami ataupun istri yang mempunyai hak tersebut, dalam artian hak atas harta warisan tersebut. Apa saja sih yang tidak boleh diatur di dalam perjanjian perkawinan? Di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 membatasi yang tidak boleh diatur di dalam perjanjian perkawinan adalah hal-hal yang berkaitan dengan mungkin bertentangan dengan kesusilaan, kemudian tidak melenceng dari aturan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Misalnya mungkin fenomena yang sekarang di dalam, misalnya orang ingin mengatur tentang perselingkuhan atau perbuatan persetubuhan antara dengan pihak di luar nikah, itu tidak bisa diatur di dalam perjanjian perkawinan karena bertentangan dengan kesusilaan, nilai keagamaan dan undang-undang begitu. Oke, berarti ada hal-hal yang memang bisa diatur dalam perjanjian perkawinan dan ada hal-hal yang tidak bisa diatur. Itu masih yang tidak bisa diatur ini yang bertentangan dengan nilai moral. Oke. Kemudian mengapa orang yang menikah ini atau memerlukan perjanjian perkawinan? Apa keuntungannya? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang itu, kita lihat juga kepentingan para pihak maupun suami atau istri. Saya berikan contoh, misalnya istrinya adalah orang yang kemudian terlahir dari keluarga yang cukup mapan, dalam artian mereka sejahtera gitu kan. Kemudian laki-lakinya dalam taraf hidup yang mungkin prasejahtera, kemudian ada ketakutan misalnya dari pihak istri ketika mereka sudah menikah, kemudian harta yang dimiliki oleh istri tersebut akan disalahgunakan oleh suami. Karena pada dasarnya pemahaman kita tentang suami dan istri di Indonesia itu yang dimana suami berkewajiban untuk memenuhi dalam hal ekonomi, kemudian dalam hal kebutuhan rumah tangga, yang mencari nafkah adalah suami gitu. Nah, tapi di dalam praktik tidak juga demikian gitu. Mungkin dilihat dari kepentingan para pihak. Kita kembalikan kepada para pihak, apa saja sih yang mau diatur di dalam perjanjian perkawinan itu sendiri gitu. Oke, berarti tentang apa yang diatur itu nanti kita akan kembalikan ke para pihak. Ya. Apa sih yang mereka butuhkan di dalam perjanjian perkawinan itu? Apa saja yang penting buat mereka? Oke. Begitu. Mungkin cukup sekian video kita kali ini yang membahas tentang perjanjian pranikah.
Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan tentang perjanjian pranikah atau pertanyaan-pertanyaan lain mengenai seputar hukum, silahkan tulis langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe YouTube Ram Official. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Bye bye.